Halo semua, selamat datang di vlog pertama aku selama perjalanan di China. Hari ini kita jalan-jalannya naik bis yang jauh dekat, itu harganya cuma 1,6 koi. Jadi kurang lebih sama kayak busway di Jakarta yang jauh dekat, cuma 3,5 ribu rupiah. Nah, ini kita sudah sampai di halte, lupa namanya. Setelah 21 stasiun akhirnya halte kita turun demi menuju tempat yang nggak seramai tempat wisata lainnya. Terus ternyata ini dekat sama hotel, dekat sama perahu dan lain sebagainya gitu. Ya enak kalau mau main lagi. Mau ke kediamannya Chairman Mao Zedong yang lama di Wuhan. Dari Akhirnya sampai juga kita di rumah kediaman Mao Zedong. Ini masuknya gratis ya. Kamar paling depan ada kamar Fang Zemin, salah satu anggota Partai Komunis Tiongkok di tahun 1927 yang saat itu tinggal bersama Mao Zedong. Dan di bagian tengah ruangannya kita bisa lihat ada diorama yang menunjukkan suasana revolusi di saat itu. Dan tentunya yang tengah itu adalah Chairman Mao. Nah, ini kamar pertama, kamar Mao Zedong dengan yang Kai Hui, istrinya, di mana mereka tinggal di sini tahun 1927. Itu di situ ada kertas-kertas dan tinta serta lentera yang entah sudah sejak kapan ada di sana. Mungkin saja sejak 100 tahun yang lalu, karena nggak ada keterangan yang nggak bisa dilihat dari luar. Dan di pojok sana itu baskom. Biasanya kalau di rumah zaman dulu ada baskom di kamar untuk cuci muka ya. Nah, ini layout kamarnya katanya berubah. Dan di dinding ini potret istri Mao Zedong yang Kai Hui beserta dua anaknya, Mao Anying dan Mao Anqing. Kemudian di ruang sebelahnya ini biografi singkat dari keluarga Mao Zedong. Ini yang pertama, Mao Zedong, lahir 1893, meninggal 1976. Ini istrinya yang Kai Hui, lahir 1901 dan meninggal 1930. Lalu ini anaknya, Mao Anying, anak yang pertama, lahir 1922, meninggal 1950. Kemudian ini anak yang kedua, Mao Anqing, 1923 sampai 2007. Dan ini anaknya yang terakhir, Mao Anlong, lahir 1927. Di sebelah sini juga ada lagi kerabat Mao Zedong yang lain. Ini ada Mao Zemin, adiknya yang besar. Lalu selanjutnya ini Zhou Wennan, ini istrinya Mao Zedong, istri adiknya Mao Zedong juga. Lalu Mao Zedong yang ini adik keduanya Mao Zedong.
jadi dia lebih kecil dari yang sebelumnya tadi. Lalu ini ibunya Yang Kai-Kui, dan yang ini namanya Chen Yuying, ini pengasuh ibunya Yang Kai-Kui. Pokoknya beberapa orang kerabat Mao Zedong. Dan ini kumpulan orang-orang yang pernah tinggal di rumah ini intinya. Ini ada Fang Chemin, salah satu anggota Partai Komunis Tiongkok. Ini juga ada banyak kumpulan pidato, kumpulan puisi, hal-hal yang berkaitan dengan revolusi di masa itu. Ini saya shoot biar ada mukanya aja. Ya, selanjutnya ini kerabat-kerabat lainnya, orang-orang yang pernah tinggal di sini. Ini dapur. Menarik ya dapurnya, dapur zaman dulu. Orang-orang yang tinggal di sini dulu dapurnya seperti ini. Mungkin kita sering lihat di film-film Cina zaman dulu ya. Ya, ini kamarnya ibunya Yang Kai-Kui beserta pengasuhnya dulu. Lalu kita jalan lagi. Ini kamar siapa? Kamar Xiang Minghan dan Luo Zhe. Ya, intinya mereka adalah orang-orang anggota-anggota Partai Komunis Tiongkok saat itu yang kebetulan pernah mendiami rumah ini. Ini Pang Pai dan Mao Zedong yang tinggal di waktu yang berbeda. Jadi pernah dulu awalnya ditinggali oleh Mao Zedong, terus lalu setelah itu ditinggal oleh Pang Pai di waktu lainnya. Nah, ini rumahnya lucu ya, tengah-tengahnya ada pijakan kayu seperti ini. Jadi sinar mataharinya cukup. Ya, setelah selesai di ruangan-ruangan ya, sekarang kita ke luar. Jadi di bagian tengah gedung ini ada taman terbuka, itu kafe, tapi nanti aja kita ke sana. Patung-patung diorama tentang Mao Zedong dengan keluarganya. Seperti itu. Nah, di bawah sini ada prasasti keterangannya. Orang-orang siapa saja yang ada di situ, diantaranya paling kanannya Mao Zedong, lalu anak pertamanya Mao Anying, sampingnya ada istrinya Yang Kai-Kui lagi gendong anaknya Mao Anlung, terus sampingnya ada Mao Zemin, Mao Zedong, dan ini Mao Anqing, anak keduanya Mao Zedong. Terus ada orang yang naruh bunga-bunga di situ. Ini saya sekali lagi biar ada footage-nya, biar kelihatan kalau saya pernah di sini. Ya, lanjut ke museum yang ada di dalamnya. Ini museumnya intinya menceritakan perjalanan Mao Zedong dari sejak pertama datang ke Wuhan tahun 1927, lalu gerakan-gerakan apa yang dibuat, dan seterusnya. Di antaranya ada foto-foto Wuhan dan Mao Zedong dari tahun ke tahun ya. Misalnya, oh ya, itu lukisan gambarin Mao Zedong dan istrinya. Dan ini juga ada banyak catatan-catatan, ada pidato-pidato, artikel-artikel, berita-berita juga, baik nasional maupun internasional, tentang gerakan-gerakan yang terjadi di tahun-tahun itu. Ini bisa dilihat di tahun 20-an, China masih pakai karakter tradisional ya, waktu itu belum ada karakter yang simplified kayak sekarang. Bisa dilihat pada waktu itu, China masih dipimpin oleh Kuomintang atau Partai Nasionalis. Jadi, Partai Komunis Cina ini udah ada. Itu foto Kongres PKC ke-5. Jadi, Partai Komunis China sudah ada, tapi masih di bawah pengawasan oleh Kuomintang atau Partai Nasionalisnya. Sini ada buku-buku tentang pergerakan komunis, buku-buku berisi propaganda. Dan ini adalah teks pidatonya Mao Zedong di peristiwa rapat tanggal 7 Agustus 1927, rapat besar membahas tentang kepemimpinan Partai Komunis Cina saat itu. Ini lukisannya sangat impresif ya. Aku benar-benar liatin lukisan ini lama banget. Ya, ini adalah masa setelah kemerdekaan China. Ini 1 Oktober 1949, proklamasi China. Lalu ini
kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelahnya oleh Mao Zedong dari tahun 1950, 51, 52 dan seterusnya, awal-awal kemerdekaan Cina. Dan di sini juga ada kaligrafi yang ditulis langsung oleh Kamarad Mao Zedong. Lanjut ruang berikutnya, ini setelah tahun 1955, jadi China sudah menjadi negara yang lebih kuat dan sudah banyak melakukan hubungan-hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Selanjutnya, section ini benar-benar membahas khusus tentang kecintaan Mao Zedong kepada Sungai Yangtze. Ini ada foto Mao Zedong berenang di Sungai Yangtze dari tahun ke tahun, dan beliau ini memang sangat sehat dan sangat cinta berenang. Kebetulan posisi rumah ini juga dekat sekali dengan Sungai Yangtze itu, atau dalam bahasa Cina Sungai Changjiang, yang merupakan sungai terpanjang di China. Sampai-sampai kepala negara lain atau kepala daerah lain juga diundang untuk ikut berenang di sungai tersebut. Bagian ini tentang bentuk-bentuk bangunan dari kompleks Museum Revolusi Wuhan ini. Lalu di sini ada juga kursi, terus ada bed yang dipakai Mao Zedong untuk pingpong, ada vinil. Ada lagi beberapa koleksi kaligrafi yang ditulis oleh Mao Zedong, karena Mao Zedong ini juga hobi menulis puisi. Beliau adalah penyair. Ini kursi yang tadi, kursi yang pernah diduduki Mao Zedong. Di situ tulisannya kursi ini udah ada dari abad 20, tahun 50-an. Kursi yang dipakai bersantai oleh Mao Zedong, dan selesai, berakhir sudah perjalanan menelusuri museum-museum di peninggalan kediaman Mao Zedong ini. Dan setelah itu, aku merasa lapar sekali. Keluar dari museum, kita langsung disambut sama toko souvenir. Di sini ada banyak souvenir-souvenir berbagai bentuk. Mulai dari ada games, ada seperti puzzle itu, ada tas-tas, bros, tempelan kulkas, dan lain-lain. Dan juga banyak buku. Nah, ini buku-bukunya terutama buku-buku tentang Mao Zedong ya. Jadi biografi-biografi Mao Zedong yang ditulis baik penulis dari Tiongkok maupun dari luar. Ini aku beli, kalau nggak salah namanya kue hua latte. Jadi dia kopi latte tapi ada tambahan bunga kue huanya. Rasanya ya rasa kopi latte tapi ada butiran-butiran bunganya gitu. Seru juga ya ngopi sambil lihat-lihat buku, walaupun buku-buku yang ada di sini semuanya buku-buku tentang komunis sih. Jadi memang ini tujuan yang pas untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Cina, terutama buat anak-anak. Ya, aku beli buku yang judulnya Mao Zedong Qingshanian Shidai de Gushi. Artinya cerita-cerita Mao Zedong di masa mudanya, ya intinya gitu. Sudah berakhir sudah perjalanan hari ini. Terima kasih sudah menonton.